Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan perencana, para praktisi, dan pejuang kemajuan bangsa. Judul hari ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ikhtiar besar, Akselerasi Kemitraan Indonesia 2045. Kita tidak sedang bicara tentang proyek tahun depan, tapi tentang warisan untuk anak cucu kita di tahun emas nanti. Strategi KPS atau PPP ini kita bangun bukan di atas angan-angan, melainkan berbasis ilmu, data, dan nilai-nilai integritas. Karena pembangunan tanpa data akan tersesat, dan tanpa nilai akan kehilangan berkah. Mari kita bedah bagaimana kolaborasi ini menjadi kunci kemandirian bangsa. Namun, sebelum kita melangkah jauh ke depan, mari kita lihat realita di depan mata kita saat ini. Teman-teman sekalian, pasca pandemi, ruang fiskal kita ibarat kain yang semakin menyusut. Angka tidak bisa bohong, kapasitas APBN kita hanya mampu menutup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi yang mencapai lebih dari 35.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Ada critical gap sebesar 80%. Jika kita hanya mengandalkan APBN, mesin pembangunan kita akan melambat, padahal target pertumbuhan kita cukup tinggi. Disinilah letak ujian kreativitas kita. Bagaimana kita menjemput bola dari sektor non-pemerintah untuk memastikan amanah pembangunan tetap berjalan? Lantas, apa solusi cerdas untuk menutup celah 80% itu? Jawabannya adalah sinergi. Inilah hakikat KPS, sebuah sinergi, bukan sekadar bagi-bagi proyek. Bayangkan dua roda gigi yang saling mengunci. KPS adalah kontrak jangka panjang di mana risiko, modal, dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional. Swasta membawa efisiensi dan inovasi teknologi, sementara pemerintah memastikan layanan publik tetap terjangkau dan berkualitas. Ingat, fokus kita adalah service level, kualitas layanan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar membangun fisiknya lalu ditinggalkan. KPS adalah sebuah keharusan strategi pembangunan kita saat ini. Setelah memahami filosofinya, kita perlu tahu alat apa yang paling cocok digunakan di lapangan. Di dunia perencanaan, one size does not fit all. Kita punya berbagai alat seperti BOT, Build Operate Transfer, di mana swasta membangun dan mengoperasikan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada negara. Ada juga BTO, atau sekadar O&M jika kita hanya butuh manajemen profesional tanpa menyerahkan kepemilikan aset. Contoh nyatanya sudah ada, mulai dari Tol Cipularang hingga Spam Kota Semarang. Intinya, kita memilih model yang paling memberikan manfaat maksimal bagi publik dengan beban risiko yang paling terukur bagi negara. Namun, setiap peluang pasti beriringan dengan risiko. Mari kita hitung dengan hati-hati. Dalam setiap akad kerjasama, keadilan adalah kunci. Kita ingin mendapatkan value for money dan akses ke modal global. Namun, kita juga jujur bahwa ada tantangan besar, ketidakpastian regulasi lahan dan kompleksitas kontrak jangka panjang. Untuk itulah, pemerintah hadir dengan instrumen mitigasi seperti Viability Gap Fund, VGF, dan penjaminan pemerintah. Ini adalah bentuk dukungan agar proyek yang secara finansial mungkin marginal, tetap menarik bagi investor karena nilai manfaat sosialnya yang sangat tinggi bagi rakyat. Lalu, siapa saja pemain kunci yang harus bergerak beriringan dalam orkestrasi ini? Pembangunan tidak boleh sentralistik. Pemerintah pusat berperan sebagai controller yang menetapkan proyek strategis nasional dan memberikan jaminan. Namun, motor penggerak sesungguhnya ada di tangan pemerintah daerah sebagai inisiator. Berdasarkan UU Nomor 23 2014, daerah punya wewenang luas untuk menginisiasi proyek yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Lihatlah bagaimana DKI Jakarta dengan MRT-nya atau Jawa Tengah dengan Spam Semarang Baratnya. Jika daerah kreatif, kesejahteraan masyarakat akan melesat lebih cepat. Mari kita lihat hasil nyata dari kolaborasi ini dalam sektor logistik kita. Teman-teman, biaya logistik kita pernah mencapai 23% dari PDB, angka yang sangat tidak kompetitif. Target kita jelas, menurunkannya hingga 14%. Bagaimana caranya? Melalui percepatan jalan tol Trans Sumatera dan Jawa, serta pelabuhan strategis seperti Patimban. Infrastruktur ini adalah pembuluh darah ekonomi kita. Ketika logistik efisien, harga barang di pelosok menjadi murah, dan daya saing global kita akan meningkat tajam. Inilah esensi dari konektivitas yang memeratakan pertumbuhan. Bukan hanya jalan dan jembatan, masa depan kita juga bergantung pada dua hal, hijau dan digital. Dunia sedang berubah, dan kita tidak boleh tertinggal. Menuju net zero 2060, kita mulai beralih ke energi baru terbarukan. Contoh prestisius kita adalah PLTS Terapung Cirata, hasil kolaborasi dengan Masdar UAE. Di sisi lain, kita sedang membangun tol langit melalui Palaparing dan satelit Satria. Tujuannya mulia, memastikan anak-anak di pelosok Papua atau pelosok Kalimantan punya akses internet yang sama dengan mereka yang di Jakarta. Inilah keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ini bukan sekadar teori di atas kertas.
Bukti nyatanya sudah berdiri tegak di sekitar kita. Inilah monumen-monumen kolaborasi kita. KCIC dan Tol Trans Jawa membuktikan bahwa kombinasi BUMN dan investor asing bisa mempercepat konektivitas di pulau terpadat dunia. MRT dan LRT Jakarta telah menjadi solusi modern untuk mengurai kemacetan ibu kota. Dan jangan lupakan air bersih. SPAM Semarang Barat memastikan warga dan industri tidak lagi kesulitan mendapatkan air baku. Proyek-proyek ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah dan swasta duduk bersama dengan niat yang benar, solusi atas masalah menahun pun bisa kita temukan. Akhirnya, sampailah kita pada penghujung paparan ini. Sebagai penutup, ada 3 hal yang harus kita pegang teguh. Pertama, tetap fokus pada prioritas strategis. Kedua, jaga keseimbangan, swasta harus untung agar mereka mau datang, rakyat harus terlindungi, dan negara tetap berdaulat. Ketiga, jaga integritas melalui kontrak yang transparan. Rekan-rekan sekalian, kreativitas pendanaan adalah kunci kemandirian bangsa, dan perencanaan yang kita buat hari ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Ta'ala meridai ikhtiar kita untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mulia di 2045. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.